Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasan was samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Wa qala Allahu aidan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin, yang pada hari ini telah memberikan kita kesempatan, kesehatan dan pertolongannya, sehingga pada pagi hari ini kita bisa memuji Allah, kita bisa melaksanakan takbir, mengembangkan takbir, mengagungkan asma Allah dengan takbir, tahlil, dan tahmid. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih bisa menikmati sejuknya udara pagi. Kita masih bisa merasakan kehangatan matahari untuk bisa melaksanakan sholat Idul Adha berjamaah, untuk bisa melaksanakan Idul Kurban, yakni menyembelih hewan kurban. Alhamdulillah, kita masih diberi Allah kesempatan untuk itu. Karena itu, ini adalah sebuah kesempatan yang luar biasa bagi kita umat Islam, karena kita mengikuti syariat Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Tidak terasa waktu telah berjalan, 1 tahun terasa 1 bulan, 1 bulan terasa 1 minggu, 1 minggu terasa 1 hari. Waktu berjalan begitu cepat. Tidak ada kompromi. Tidak terasa tiba-tiba kita sudah di hadapan maut, sudah di hadapan kita. Kuburan yang kita hindari sudah menanti kita. Karena itu Allah mengingatkan pada kita untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Allah berfirman dalam Al-Quran, wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh dan saling mengingatkan untuk kebaikan dan saling tolong-menolong. Marilah kita manfaatkan waktu kita selama masih di dunia ini dengan sebaik-baiknya, dengan menjalankan semua perintah Allah, risalah Allah yang telah disampaikan kepada para nabi. Allahu akbar, walillahil hamd. Dalam sebuah hadis disampaikan bahwa Allah telah mengirimkan sebanyak 124.000 nabi dan rasul kepada manusia sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad. Telah ada banyak risalah bersama yang telah kita jalani dari setiap zaman, dari waktu ke waktu. Dalam konteks fikih ini dipahami sebagai syar'u man qablana. Sebelum datang Nabi Muhammad, ada banyak syariat yang telah terjadi. Sebagai salah satu contohnya adalah syariat tentang bertaubat. Di zaman Nabi Musa alaihissalam, kita ketahui di dalam Al-Quran, Nabi Musa berkata kepada umatnya, wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu ila barikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda barikum fataba alaikum innahu tawwabur rahim. Yang artinya, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku,
kamu telah berbuat zalim dengan menyembah anak patung lembu emas, maka bertobatlah dengan membunuh dirimu. Dengan demikian Allah akan mengampunimu dan menerima tobatmu. Syariat Nabi Musa itu berjalan di era Nabi Musa. Dan ketika kita menyalahi tauhid, ketika kita mensyiriki, berlaku syirik kepada Allah, maka hukumannya atau cara bertobatnya adalah membunuh diri. Tetapi syariat itu tidak lagi berjalan. Di masa Nabi Muhammad syariat itu dihentikan, dinasakh gitu ya. Kemudian Allah dalam Al-Quran menyebutkan membunuh diri itu adalah dosa yang besar. Karena itu dosa sebesar apapun, jika kita bertobat maka Allah mengampuni. Karena itu kemudian kita senantiasa mengingat Allah, bertakbir pada Allah, bertahmid pada Allah, memuji Allah. Allahu Akbar, walillahil hamd. Syariat-syariat sebelumnya telah tidak dilaksanakan, tidak lagi menjadi syariat Rasulullah Muhammad SAW. Tetapi memang di dalam diri Rasul itu ada contoh teladan. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzkurullaha katsira. Bahwa di dalam diri setiap nabi itu adalah contoh ya, teladan yang terbaik. Tidak hanya di dalam diri Nabi Muhammad, di dalam setiap nabi itu adalah teladan. Dan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah disebutkan la nufariqu baina ahadin min rasul, bahwa di antara satu rasul dan rasul lainnya tidak ada bedanya. Semuanya adalah rasul. Karena ada salah suatu rasul yang kemudian dibedakan oleh salah satu umat hingga statusnya berubah menjadi Tuhan, anak Tuhan, yaitu Nabi Isa. Yang kemudian Nabi Isa sembah sebagai Tuhan. Nauzubillah min dzalik. Itu juga adalah menyalahi syariat, dan Nabi Muhammad dikirim kepada umat manusia untuk meluruskan syariat-syariat yang keliru. Sehingga dalam hal ini syariat yang sempurna adalah syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Allahu Akbar, walillahil hamd. Ada satu syariat yang kemudian masih berlaku sampai sekarang, yakni syariat yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Tetapi sebelum itu, syariat yang dibawa oleh setiap nabi dari zaman Nabi Adam hingga Nabi Muhammad sama. Pertama, mengajarkan tentang tauhid, bahwa tiada Tuhan selain Allah, tentang monoteisme, la ilaha illallah, dan Rasulullah, dan Rasul-Rasulnya gitu. Karena dalam tauhid ini diajarkan tentang siapa pencipta Allah, siapa pencipta dunia yaitu Allah, siapa yang kemudian mengendalikan dunia yaitu Allah. Allah lah yang kemudian menjadi Rabb, dan Allah mengutuskan Rasulnya, mengutus Rasulnya untuk memberi petunjuk kepada umat manusia. Hal ini dijanjikan dalam surah Al-Baqarah. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ini adalah sebuah perjanjian yang disampaikan Allah kepada Adam alaihissalam. Ketika Adam diturunkan ke dunia, Allah berjanji akan mengirim utusan, akan mengirim wahyu petunjuk, dan barang siapa mengikuti petunjuk itu maka tidak ada rasa takut ataupun rasa sedih di dalam hatinya. Karena itu inti dari diturunkannya Rasulullah adalah pertama untuk meluruskan syariat, untuk menegakkan syariat. Kedua adalah untuk menghilangkan rasa sedih dan menghilangkan rasa duka. Allahu Akbar, walillahil hamd. Syariat kedua adalah puasa. Puasa juga dilaksanakan di setiap zaman, di setiap nabi. Seperti misalnya di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 183, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan kepada kalian berpuasa seperti halnya umat-umat sebelummu berpuasa. Jadi tidak hanya umat Nabi Muhammad yang berpuasa, umat Nabi Isa berpuasa, bahkan 40 hari. Umat Nabi Musa berpuasa, umat Nabi Ibrahim berpuasa, dan hingga Nabi Adam, semuanya berpuasa. Demikian juga syariat untuk sedekah, zakat,
Demikian juga syarat untuk haji. Semuanya sama. Baitullah, di dalam hadis disebutkan bahwa yang pertama kali mendirikan Baitullah, Ka'bah adalah Nabi Adam alaihissalam. Beliaulah yang pertama kali mendirikan Ka'bah. Ka'bah berada di Mekah, dan itu adalah titik tengah dunia. Dan itu sudah terbukti bahwa dunia ini titik tengahnya adalah di Ka'bah. Suatu ketika, namun sering berjalannya waktu mengalami kehancuran, dan ada satu nabi yang kemudian istimewa diperintahkan Allah untuk membangun kembali Ka'bah, yaitu Nabi Ibrahim. Di sini kita akan bercerita tentang Nabi Ibrahim. Kita tidak akan bosan untuk mendengarkan kisah tentang Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim adalah nabi yang kemudian disebut sebagai Khalilullah, kekasih Allah. Beliau adalah orang yang membangun kembali Ka'bah. Beliau yang membangun kembali syariat untuk tawaf, termasuk juga syariat untuk haji, dan yang istimewa syariat untuk kurban. Yang syariat ini sejak Nabi Ibrahim hingga sekarang masih berlaku, hingga Nabi Muhammad SAW. Allahu Akbar, walillahil hamd. Nabi Ibrahim adalah nabi yang mendapatkan predikat Khalilullah. Mengapa demikian? Karena begitu banyak ujian yang telah ditempuh oleh Nabi Ibrahim, dan itu sungguh sangat berat. Nabi Ibrahim melawan Raja Namrud untuk membentengi akidah umat Nabi Ibrahim. Raja Namrud adalah raja yang menolak untuk menerima risalah tauhid. Akhirnya Nabi Ibrahim bersama umatnya berjuang melawan Namrud. Kemudian ujian kedua adalah ujian keluarganya, yang mana ini adalah ujian untuk ketaatan dan kepatuhan dan keikhlasan. Karena itu misalnya ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk memindah atau menempatkan istrinya di suatu tempat dari Irak menuju ke Mekah, melakukan perjalanan yang sangat jauh. Kemudian ketika sampai di tanah tandus yang tak bertuan, kering kerontang tanpa makanan dan air, kemudian Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar dan istrinya Hajar dan anaknya. Bayangkan seorang ibu dengan bayi yang kemudian ditinggal oleh suaminya. Ketika itu ditanya oleh Siti Hajar, "Wahai suamiku, mengapa kau meninggalkan aku?" Tetapi Nabi Ibrahim diam saja sampai 3 kali. Kemudian Ibu Hajar bertanya, "Apakah ini perintah Tuhanmu?" Nabi Ibrahim mengangguk. Hanya dengan isyarat itu Ibu Hajar sudah memahami ini adalah perintah Allah. Karena adalah perintah Allah, maka sami'na wa ata'na. Maka Nabi Ibrahim pun meninggalkan Ibu Hajar dengan bayinya Ismail di padang gurun yang tandus, tidak ada makanan, tidak ada air. Ketika bekal makanan telah habis, air telah habis, Ibunda Hajar kemudian berusaha mencari makanan dan minuman. Beliau berputar dari Safa dan Marwah sebanyak 7 kali, yang akhirnya menjadi sebuah napak tilas yang di haji harus dilaksanakan, yaitu mengenang kembali Ibu Hajar yang mencari makan dan minum untuk putranya Ismail yang sedang menangis. Nah, di dalam usaha yang dilakukan oleh Ibu Hajar, kemudian Allah memberikan mukjizat berupa air Zam-Zam, sumur Zam-Zam yang ketika itu ditendang-tendang oleh Nabi Ismail sehingga muncul air. Ini adalah sebuah wujud di mana usaha kita adalah yang menentukan bagaimana kemudian hasilnya adalah Allah yang menentukan. Usaha kita yang harus kita lakukan, usaha dan hasil akhirnya Allah yang menentukan. Jadi ini adalah sebuah mukjizat. Kemudian yang perlu diingat kembali dari Nabi Ibrahim adalah bagaimana beliau diperintah Allah untuk menyembelih anaknya, Nabi Ismail. Nabi Ibrahim yang sejak dulu mengidam-idamkan memiliki seorang anak, hingga umur 90 tahun baru dikaruniai anak. Anak itu bernama Ismail. Setelah Ismail kemudian ditinggal karena perintah Allah, kemudian ketika usia 15 tahun ketika sudah mulai balik, kemudian Nabi Ibrahim diperintah Allah untuk kembali kepada Hajar dan Ismail. Di situ kemudian kita lihat bagaimana peradaban yang semula tanah
kering, tandus, tidak ada apa-apanya, menjadi sebuah kota Mekah yang ramai. Ini adalah sebuah hikmah di balik perintah Allah. Mengapa Allah menyuruh Ibrahim menempatkan Hajar di padang gurun? Ternyata hikmahnya adalah menjadikan tanah itu, lahan itu menjadi sebuah peradaban dunia, peradaban Islam yang kemudian berada di situ. Demikian juga ketika Nabiullah Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya semata wayang yang sangat disayanginya, yang sangat dikasihinya. Kemudian Allah di dalam surat As-Saffat ayat ke-37 memerintahkan kepada Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Allahu Akbar walillahil hamd. Orang tua mana yang kemudian bisa melaksanakan perintah yang kemudian boleh dikatakan sangat keji itu? Tetapi Nabiullah Ibrahim adalah Nabi Khalilullah. Beliau adalah kekasih Allah yang tidak ada lain selain sami'na wa ata'na. Saya dengarkan dan saya laksanakan. Perintah itu datang kepada Nabi Ibrahim dalam mimpi yang hingga 3 kali. Karena itu kemudian menjadi kepastian bagi Ibrahim bahwa ini adalah perintah Allah. Kemudian dalam surat As-Saffat itu Allah menceritakan bagaimana Nabi Ibrahim berusaha untuk melaksanakan perintah itu. Nabi Ibrahim bertanya kepada anaknya Nabi Ismail, "Wahai anakku, Allah memerintahkan kepadaku untuk menyembelihmu." Apa yang menjadi jawaban dari Nabi Ismail? Dua orang ini adalah dua orang yang sangat taat kepada Allah. Nabi Ismail mengatakan, "Wahai ayahku, bila ini adalah perintah Allah, maka laksanakan." Keduanya kemudian saling ikhlas, saling ridho, kemudian melaksanakan perintah Allah untuk menyembelih. Anak menyembelih anaknya, ayah menyembelih anaknya. Ketika pada hari yang ditunggu-tunggu tiba, yakni ketika Nabi Ibrahim sudah meletakkan posisi Ismail di tempat persembelihan, kemudian wahyu Allah turun untuk datang dan meminta Nabi Ibrahim mengganti dengan kambing kibas yang itu adalah sebagai wujud kurban yang diberikan, yang diwajibkan kepada Allah kepada Ibrahim. Kita lihat di sini bahwa perintah Allah itu adalah ujian. Barang siapa mengikuti ujian Allah dan dia lulus, maka dia akan mendapatkan anugerah yang luar biasa. Karena itu kemudian kurban yang kemudian dimaksud dalam hal ini adalah hewan yang disembelih. Itu adalah sebuah representasi, sebuah simbol bahwa kita tidak menyembelih manusia, tetapi kita menyembelih ego kita, menyembelih Tuhan-Tuhan palsu yang ada dalam diri kita, menyembelih sikap-sikap kehewanan kita, nafsu-nafsu kita. Kita nafsu-nafsu untuk bermaksiat kita sembelih. Akhirnya kita menjadi manusia yang seutuhnya, seperti hanya manusia. Karena perintah Allah agar kita kembali kepada fitrah kita, fi ahsani taqwim, kembali kepada ciptaan Allah yang sebenar-benarnya, ciptaan yang sempurna, yaitu manusia, idealnya manusia, seperti blueprint yang diciptakan Allah. Allahu Akbar walillahil hamd. Di dalam surat Al-Hajj disebutkan, surat Al-37, bahwa ketika kita menyembelih hewan kurban, ketika kita berkurban yang artinya mendekatkan diri kepada Allah, yang dulu adalah perintah Allah adalah bertaubat. Ketika dapat zaman Nabi Musa, bertobat adalah sebagai wujud membunuh diri, tetapi diubah menjadi kurban, yang mana ketika kita berkurban, tidaklah daging dan darahnya itu sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketaatan dan keikhlasan para hambanya. Karena itu ketika kita berkurban, itu sebagai wujud bahwa kita taat kepada Allah, bahwa kita menyembelih ego kita menyembelih kehewanan kita menjadi manusia yang sempurna. Kemudian kita lihat ternyata kurban itu memiliki dampak yang luar biasa bagi kehidupan kita. Dampak secara pribadi, sosial maupun ekonomi. Secara pribadi, seseorang yang melaksanakan kurban, dia akan menyempurnakan ketaatannya. Secara spiritual, secara ruhaniah, itu akan menyempurnakan dirinya sehingga dia bisa lebih dekat dan dekat kepada Allah. Dan kedekatan itu akan menjamin dirinya untuk masuk surga. Demikian juga dengan ketaatan
dari sini kurban itu juga berdampak pada ekonomi. Dalam risalah kurban, dalam syariat kurban itu secara ekonomi juga memiliki dampak. Ada peternakan yang kemudian menjadi subur, kemudian ada distribusi, ada penjual, kemudian ada jagal dan lainnya, yang secara ekonomi memiliki dampak yang luar biasa. Syariat ini memiliki dampak yang luar biasa, tidak hanya pada aspek pengembangan pribadi, tetapi juga pada aspek sosial dan juga pada aspek ekonomi. Karena itu ketakwaan kita kepada Nabi adalah wujud dari ketakwaan kita kepada Allah. Karena itu kita laksanakan seluruh perintah Nabi, maka kita melaksanakan sama dengan melaksanakan perintah seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, bagaimana wujud dalam kehidupan sehari-hari ketaatan dan keikhlasan itu? Dalam beribadah, kita harus senantiasa meletakkan Allah nomor satu, bahwa ketaatan kita adalah dengan menjalankan seluruh perintah Allah, menjauhi seluruh larangan Allah. Sehingga dalam hal ini ketika kita beribadah kepada Allah, kita bisa melaksanakan dengan ikhlas, mukhlishina lahuddin, secara ikhlas untuk menegakkan agama Allah. Dan kita harus melaksanakan dengan sabar, karena sabar dan sholat adalah penolong kita. Kemudian dalam pekerjaan sehari-hari, kita juga harus bisa mewujudkan ketaatan dan keikhlasan. Dalam kegiatan sehari-hari, dalam bekerja kita sebagai guru, sebagai karyawan, sebagai pebisnis, sebagai apapun, bahwa kita harus melaksanakan itu secara ikhlas. Karena keikhlasan inilah yang akan sampai kepada Allah. Ketaatan kita kepada Allah, ketaatan kita pada pimpinan, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ketaatan kita pada peraturan undang-undang, melaksanakan secara ikhlas adalah sebuah wujud di mana kita juga bisa menghadirkan kurban dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam pekerjaan. Demikian juga hidup ini adalah ujian. Karena itu ujian harus kita laksanakan dengan baik dan benar. Ujian kehidupan ini adalah ujian. Karena itu kemudian kita harus melaksanakan dengan keikhlasan, bahwa kita yakin bahwa hidup ini bisa kita lalui, bahwa ujian yang Allah berikan kepada kita tidak akan bisa membuat kita gagal. Kita yakin itu, karena Allah memberikan ujian itu tidak mungkin kita tidak mampu untuk melaksanakannya. Karena itu sudah dijamin oleh Allah bahwa Allah tidak akan memberikan ujian yang umatnya tidak mampu untuk melaksanakannya. Demikian juga dalam kehidupan sehari-hari, dalam bersedekah, dalam berbagi. Kita dalam bersedekah adalah wujud dari ketaatan kita kepada Allah. Dalam berbagi, kita harus bisa memberikan yang terbaik. Tidak hanya sedikit, tapi banyak. Seperti halnya yang diwujudkan oleh Khalifah Abu Bakar, sahabat Rasulullah. Ketika dia diminta untuk bersedekah, maka beliau menyedekahkan seluruh hartanya. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar, lalu kau sisakan apa untuk keluargamu? Aku sisakan Allah dan Rasulnya. Ini adalah wujud sebuah ketakwaan yang luar biasa. Karena apa? Karena kita akan mengetahui bahwa ada hikmah di balik ketaatan kita. Seperti halnya Nabi Ibrahim yang meninggalkan istrinya di padang pasir, akhirnya itu menjadi sebuah kota yang luar biasa. Seperti halnya Nabi Ibrahim diminta untuk menyembelih anaknya, tetapi itu adalah sebuah simbolis bahwa kita harus mewujudkan dalam diri kita kepatuhan yang akan meningkatkan spiritualitas kita. Itu adalah simbolis yang mana itu memiliki dampak sosial yang luar biasa. Itu adalah simbolis yang menunjukkan bahwa itu adalah memiliki dampak ekonomi yang luar biasa. Karena itu ketaatan kepada Allah, kepada Rasulullah adalah sebuah kepastian, sebuah kemutlakan. Dan kita yakin ada hikmah di balik itu semua yang luar biasa menanti kita. Allahu Akbar, walillahil hamd. Marilah pada pagi hari ini kita menutup ceramah ini dengan doa. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menerima amal ibadah kita, memberikan kita kekuatan keikhlasan dalam setiap langkah kita, serta memberkahi kita dengan kehidupan dan keberkahan yang luar biasa dengan rahmat Allah.
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ya Allah, terimalah ibadah kurban kami. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang ikhlas dan tawakal. Lindungilah kami dari godaan setan dan kesesatan. Berikanlah kami kekuatan selalu untuk taat kepadamu dan ikhlas dalam setiap amal kami. Berikanlah keberkahan dalam rezeki kami, kesehatan kami, dan keluarga kami. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang selalu peduli dan berbagi dengan sesama. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakatil maut wa najjata minan nar wa alfainil hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzatil amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadirin yang berbahagia, saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian dalam ceramah ini. Semoga apa yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat dan menjadi amal kebajikan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd.